Siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak Ibu pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Siapa nih anak-anak Ibu yang memimpin doa? Silakan, Nak. Baiklah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak. Baiklah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu sudah tahu kita akan melakukan kegiatan apa pada hari ini? Belum, Bu. Baiklah, Ibu jelaskan ya. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini merupakan salah satu kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Di mana pada kegiatan ini kita akan membahas suatu topik umum yang ada di sekitar kita yang kita rasa perlu untuk kita ketahui dan kita bahas. Dan tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpendapat, berkomunikasi, dan bersosialisasi dari anak-anak Ibu. Dan juga saat melakukan kegiatan ini, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat terbuka dalam menyampaikan pendapatnya dan sukarela, jangan ada rasa keterpaksaan dalam menyampaikan pendapatnya. Dan jika nanti terdapat hal-hal pribadi yang dirasa tidak baik untuk diketahui orang lain, baiklah hanya kita saja yang mengetahuinya. Mengerti anak-anak Ibu? Dan Ibu juga ingin menjelaskan pada kegiatan bimbingan kelompok kita ini kita akan melalui 4 tahap. Ini yang pertama adalah tahap pembentukan. Itulah kegiatan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Lalu ada kegiatan tahap peralihan. Lalu ada tahap kegiatan inti. Disitulah kita akan membahas topik-topik yang akan kita bahas. Lalu ada tahap pengakhiran. Nah, sebelumnya apakah anak-anak Ibu sudah saling kenal? Belum. Kalau Ibu sudah kenal? Belum. Baiklah, sebelumnya Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Nidia Priska Pasaribu. Ibu berusia 21 tahun dan Ibu baru saja menamatkan sarjana di Universitas Riau jurusan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya Ibu mempersilakan anak-anak Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin dimulai dari anak Ibu sini. Perkenalkan, nama saya Tira, saya tinggal di Rama Sakti. Umur saya 18 tahun, hobi saya jalan. Oke, terima kasih. Hai, Bira. Silakan dilanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Maisa Najwa Rizka. Saya beralamat di Kampung Karya. Saya berusia 19 tahun. Hobi saya membaca. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Lestari, panggilan Putri. Saya tinggal di Jalan Raya Sakti. Hobi saya membaca dan menulis. Hai, Setelah perkenalkan, nama saya Kartika Putri, bertempat tinggal di Jalan Nelayan nomor 31, umur saya 18 tahun, hobi saya nonton drakor. Hai, kita. Semuanya, perkenalkan, nama saya Melati. Saya berusia 18 tahun. Saya mempunyai hobi menonton drakor. Oke. Hai. Baiklah, sekarang anak-anak Ibu sudah saling kenal ya. Namun Ibu lihat sepertinya suasananya ini masih canggung ya, masih kaku. Bagaimana kalau kita bermain game dulu nih untuk membangkitkan semangat dan supaya kita saling kenal lebih dekat lagi. Dan Ibu akan memberikan games namanya sambung kata. Nanti Ibu akan menyampaikan satu kata dan masing-masing anak-anak Ibu juga menyambungkan satu kata, namun tetap mengulangi kata sebelumnya. Mengerti anak-anak Ibu? Ibu. Baiklah, Ibu mulai dulu ya. Semalam Semalam saya duduk di depan. Semalam saya duduk di depan kantor. Semalam saya duduk di depan kantor rumah. Semalam saya duduk di depan kantor rumah Pak Haji. Semalam saya duduk di depan kantor rumah Pak Haji bersama. Ayo.
Salah ya. Oke, baiklah. Sepertinya suasana sudah mulai mencair ya. Anak-anak ibu sudah mulai semangat ya. Semangat anak ibu. Semangat. Baiklah, kita akan melanjut kepada tahap berikutnya. Apakah anak-anak ibu bersedia melanjut ke tahap berikutnya? Bersedia, Bu. Baiklah, ibu ingatkan kembali bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini di mana kita akan membahas suatu topik permasalahan umum yang kita rasa perlu untuk kita ketahui. Nah, pada hari ini topik kita adalah tentang perilaku asertif. Nah, perilaku asertif ini seperti apa sih? Lalu apa sih dampak jika kita berperilaku asertif dan bagaimana sih cara menumbuhkan perilaku asertif ini? Nah, hal-hal itu akan kita bahas pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya apakah anak-anak ibu tahu apa itu perilaku asertif? Oke. Tapi kalau misalnya ibu katakan perilaku yang enggak enakan, apa anak-anak ibu tahu? Tahu. Kalau gitu coba anak-anak ibu berikan pendapatnya atau pengalamannya tentang perilaku nggak enakan. Saya, Bu. Silakan, Nak. Nah, jadi Bu, saya dulu kalau kredit saya itu dia minta kalau buat tugas. Nah, terus karena dia udah pernah baik sama saya kan, jadi saya menerima dia. Ternyata kebesokannya dia ngecek saya lagi, dia minta tolong buat tugasnya lagi. Jadi saya kerjain loh. Jadi besoknya lagi kalau setiap ada tugas dia pasti minta tolong saya, Bu. Jadi saya tidak enakan gitu loh, karena dia udah pernah baik sama saya. Oke. Kalau lalu bagaimana nih pendapat anak-anak yang lain terhadap pengalamannya Nak melatih di mana dia nggak enakan tuh menolak temannya yang terus meminta mengerjakan tugas. Siapa nih yang menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Silakan, Nak. Menurut saya sebaiknya jangan diterusin gitu sih, ya mulai, karena itu juga kadang kan merugikan kita. Jadi kayak kadang pun kita malah mau bantu orang tapi kerjaan kita terbengkalai. Makanya kayak sifatnya enakan tuh lebih baik kurang-kurangin. Apakah ada anak-anak ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Oke, itulah pendapat dari Nak Kartika nih ya tentang pengalaman gak enakannya yang dialami oleh Nak Melati. Nah, ibu jelaskan lagi, ibu tegaskan lagi bahwa perilaku asertif ini adalah perilaku gak enakan atau perilaku yang tidak mampu menolak pendapat atau perintah orang lain dengan cara yang benar, dengan mengungkapkan perasaannya dengan secara jujur dan tegas. Lalu ada nih dampak dari perilaku asertif. Menurut anak-anak ibu apa sih dampak jika kita berperilaku asertif? Tadi kan ibu sudah menjelaskan pengertian perilaku asertif. Nah, menurut anak-anak ibu apa nih dampak jika kita berperilaku asertif? Siapa yang menyampaikan pendapatnya dahulu? Silakan, Nak. Kalau misalnya dampaknya tuh merugikan diri sendiri. Soalnya kan tugas kita bukan hanya membantu dia, Bu. Kan kita juga ada tugas lain. Jadi dia merugikan diri. Oke, berarti dampaknya merugikan diri kita sendiri. Lalu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Kalau menurut saya, Bu, apalagi dari yang saya juga punya teman kita enakan juga, Bu. Dari yang saya lihat ini bisa kehilangan jati diri, Bu, karena dia berusaha untuk bisa diterima oleh orang lain. Jadi kayak apapun yang orang itu suruh dia kan nggak enakan, tapi dia malah jadi menutupi diri dia. Oke, baik. Berarti dari perilaku tidak enakan ini dia jadi menutup dirinya, ya. Oke, baik, itu simpulkan. Jadi dampak jika kita berperilaku asertif ini, jika kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan jujur, berkomunikasi dengan jujur
dan tegas tanpa menyinggung perasaan orang lain adalah agar kita mampu tidak membiarkan orang lain mengambil manfaat dari kondisi yang kita alami. Jadi kalau misalnya kita bisa berperilaku asertif, bisa menolak secara jujur dan tidak menyinggung perasaan orang lain, jadi orang lain tidak mengambil kesempatan dari keadaan kita. Lalu yang kedua adalah agar kita dapat menerima orang lain dengan terbuka. Jadinya kita tidak berpikir untuk jangan-jangan dia memanfaatkan kita begitu kalau kita terus-menerus mengikuti perintah orang lain. Lalu juga ada saat kita bisa berperilaku asertif, kalian atau yang lainnya, kedua belah pihak itu dapat berkomunikasi secara nyaman karena sama-sama jujur terhadap perasaan dan pendapat masing-masing. Dan yang terakhir adalah tidak adanya keberadaan emosi negatif atau respon emosional. Nah, kalau misalnya kita menolak, kita takut teman kita ini dia malah marah gitu kan, atau dia jadinya nggak mau berteman dengan kita. Nah, jika kita bisa berperilaku asertif, bisa menyampaikan pendapat kita dengan benar tanpa menyinggung perasaan orang lain, jadinya tidak ada nih respon-respon emosional atau emosi-emosi negatif yang timbul dari komunikasi kita. Nah, selanjutnya Ibu simpulkan dari kegiatan kita untuk cara menumbuhkan perilaku asertif ini adalah dengan berusaha berbicara dengan percaya diri, dengan jujur. Jadi jika kita ingin menolak, maka katakanlah tidak. Jika kita memang bisa melakukannya, maka katakanlah iya bisa, begitu ya. Lalu juga kita akan berusaha mengekspresikan pikiran dan perasaan kita secara tegas. Jadi sama dengan yang sebelumnya Ibu katakan, jika misalnya kita bisa ya kita katakan bisa, jika tidak bisa kita katakan tidak. Namun tetap digarisbawahi, kita menyampaikannya tanpa menyinggung perasaan orang lain, tetap menghargai dan menghormati orang lain agar tidak adanya respon emosional atau emosi negatif yang tumbuh dalam komunikasi kita nantinya. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Lalu apa nih komitmen anak-anak Ibu tentang perilaku asertif ini? Siapa yang mau menyampaikan komitmennya terlebih dahulu? Saya, Bu. Silakan, Nak. Tadi kan saya sudah menjelaskan perilaku saya. Jadi saya kedepannya mungkin saya bisa, kalau saya memang nggak bisa, saya bilang gitu, saya nggak bisa karena ada alasan lain. Terima kasih, Nak. Ada yang lain? Oke, seperti yang Bu rasa cukup ya. Nah, berhubung waktu kita yang terbatas, maka kegiatan bimbingan kelompok kita ini akan berakhir. Nah, Ibu ingin minta nih kesan dan pesan anak-anak Ibu terhadap kegiatan bimbingan kelompok kita. Siapa yang menyampaikan kesan dan pesannya? Saya, Bu. Silakan, Nak. Kalau kesan yang saya rasakan banyak sih, Bu, manfaat yang bisa diambil dari bimbingan kelompok pada saat ini, dan juga banyak informasi-informasi baru tentang bagaimana untuk menghindari nggak enakan itu. Kalau pesannya mungkin untuk kedepannya kegiatannya dijamin juga, Bu. Oke, terima kasih ya, Nak. Dan juga kalau bisa di tempat yang banyak pokoknya di situ. Oke, baik. Terima kasih, Nak. Oke, baiklah. Apakah anak-anak Ibu mau melakukan bimbingan kelompok ke depannya lagi? Kapan nih yang mau kita lakukan bimbingan kelompok lagi? Hari dan sama. Oke, di hari dan jam yang sama seperti hari ini ya. Oke, baiklah. Karena kita saat ini sudah pada tahap pengakhiran, maka ada baiknya kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Nah, siapa nih anak Ibu yang mau memimpin doa? Silakan, Nak. Baiklah, kegiatan kita berdoa selesai. Baiklah, terima kasih, Nak. Terima kasih ya untuk anak-anak Ibu yang lain atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan.